Yang baik-baik justru sedikit, asing. Ahlul haq 1, Islam jadi 73, yang tersesat 72, yang benar tuh. Makanya sedikit selalu lebih dekat kepada kebenaran daripada banyak. Masa sih kita yang masa sih itu semua orang salah? Loh, karena ahlul haq harus ghuraba, harus asing. Justru kalau banyak itu hati-hati. Tidaklah disebutkan sifat banyak di dalam Al-Quran kecuali diiringi dengan kekeliruan, kesalahan, kesesatan. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kau taati kebanyakan orang yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalannya Allah. Tuh lihat, berarti banyak sama dengan sesat. Kalau orang ini justru mengartikan manfil ardi sebagai sesama orang Islam yang berbeda dengannya karena tahlilan, berbeda dengan dia karena orang-orang lain mau maulidan, karena orang lain berkunut, bahkan karena orang lain melakukan bid'ah menurut dia, lalu dianggap tersesat sesuai dengan ayat. Itulah maksud dari ucapan Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari, innahum, sesungguhnya khawarij itu, intolaku ila ayatin, mereka datang atau menuju kepada ayat nazalat fil kufari, yang turun untuk orang-orang kafir, faja'aluha, kemudian mereka menjadikan ayat itu alal mukminin, kepada orang-orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallah min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Al-Bajeri ini sebelumnya sudah pernah saya bahas, bahwasanya Ustadz ini memahami hadis iftirakul ummah atau sabda Nabi taftariku ummati atau taftariku hadhil ummah adalah yang benar itu minoritas, karena dia pakai hitungan akalnya 1:72 kelompok. 73 semuanya finnar kecuali satu kelompok. Satu kelompok banding 72 kelompok berarti minoritas. Itu dibantah langsung oleh Ibnu Taimiyah, di mana Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwasanya satu kelompok ini adalah al-jumhur al-akbar, komunitas yang terbesar. As-sawadu al-a'dham, itu namanya. Bahkan di versi riwayat lain itu adalah al-jamaah. Jadi tidak bisa lalu karena hanya satu kelompok berarti 72 kelompok itu mayoritas dan tersesat. Itu lucu. Sama dengan misalnya ada satu partai, isi pemilihnya 100 juta, total pemilihnya 172 juta. Lalu 72 juta itu terpecah-pecah ke dalam 72 kelompok. Lalu kamu mau bilang, wah satu kelompok ini minoritas, yang mayoritas itu yang 72 kelompok. Ya enggak Pak, dihitung jumlahnya, dihitung pengikutnya. Jadi tidak dilihat dari berapa kelompoknya, tetapi jumlah penganutnya. Begitu Pak ya, begitu ya. Misalnya Mu'tazilah, Mujassimah, Musyabbihah dikumpulkan semuanya itu tidak akan sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah walaupun hanya satu kelompok. Nah itu. Kali ini ada yang lebih pedas sekali ketika orang ini berani sekali mencocokkan atau menjadikan hadis itu sebagai menafsirkan ayat. Atau dia menjelaskan bahwa ada sambungannya antara hadis yang benar satu kelompok, yang sesat 72 kelompok, di pemahaman dia berarti mayoritas yang sesat, satu yang benar, dengan firman Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Itu fatal sekali. Di mana fatalnya? Saya ada memahami dengan mudah dulu. Taftariku hadhil ummah itu bicara umat, bahkan dipertegas ummati, umatku ya. Sebelumnya bicara an-nasara, sebelumnya bicara al-yahud, berarti itu adalah khusus untuk orang Islam. Walaupun umat Nabi Muhammad bukan hanya orang Islam tentunya. Tetapi dilihat dari silsilah, dari runutan redaksinya, berarti ini umat Islam akan terpecah ke dalam 73 kelompok. Umat Islam, ingat. Berarti konteks yang dibicarakan adalah antar umat Islam. Jadi letak kesalahannya adalah aktsara man fil ardi itu maksudnya adalah orang-orang kafir, bukan orang Islam. Sementara hadis Nabi taftariku hadhil ummah khusus untuk orang Islam. Ini pemahaman yang benar. Kalau merujuk kepada tafsir, bukan mencocok-cocokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Biar lebih jelas langsung saya bacakan tafsirnya singkat-singkat saja ya. Yang pertama tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan firman Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Pakai kha ya, yakhrusun. Yukhbiru ta'ala an hali aktsari ahlil ardi min bani adamah annahu ad-dolalu. Yukhbiru memberitahu ya, Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah an tentang hali keadaan
aktsari ahlil ardi, mayoritas penduduk bumi, min bani adamah. Min ini lil bayan, maksudnya adalah anak Adam atau manusia, bukan batu, bukan binatang, bukan hewan, bukan pohon, tapi manusia. Annahu, bahwa keadaan mereka itu ya, ad-dolalu adalah sesat atau menyimpang. Kama qala ta'ala, sebagaimana ditafsirkan juga dengan ayat yang lain, firman Allah Ta'ala, laqad dhalla qablahum aktsarul awwalina. Laqad dhalla, sungguh telah tersesat, qablahum, sebelum mereka, aktsarul awwalina, mayoritas dari orang-orang terdahulu. As-Saffat ayat 71. Kemudian ini lagi ditafsirkan dengan ayat yang lain, wa qala, dan Allah berfirman, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, dan tidaklah mayoritas manusia itu, walaupun engkau sangat berkeinginan wahai Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang beriman. Artinya apa? Dolal yang dimaksud di sini dan mayoritas yang dimaksud di sini adalah mereka bukan orang-orang Islam atau mereka bukan orang-orang yang beriman. Berarti mereka orang kafir ya. Kemudian ini kitab tafsir yang kedua, Al-Qurtubi, ayatnya sama ya, wa intuti dan seterusnya. Maka di situ qauluhu ta'ala wa intuti aktsara man fil ardi, firman Allah yang berupa wa intuti aktsara man fil ardi ya, ai al kuffar. Ini jelas ya. Jadi man fil ardi di sini maksudnya adalah orang-orang kafir. Kemudian ini adalah dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ya. Ini tafsir tua sekali ya. Al-qaulu fi ta'wili qaulihi ta'ala wa intuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillahi iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Qala Abu Ja'far, berkata Abu Ja'far, yaqulu ta'ala dzikruhu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuti, janganlah engkau mentaati atau mengikuti haula'i, mereka, al-adilina billahi al-andada, yang menjadikan sekutu bagi Allah. Adil itu artinya bisa menjadi mengikuti atau membenarkan ya. Orang-orang yang menyekutukan Allah, berarti kan jelas ini adalah orang-orang musyrik. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, fima, dalam hal ya, da'auka ilaihi, yang mereka ajakkan kepadamu, ilaihi, kepada hal tersebut. Salah satunya adalah min aklima dzabahu li alihatihim, yaitu kamu diajak memakan apa yang disembelih oleh mereka untuk Tuhan-Tuhan mereka. Artinya untuk sesembahan-sesembahan mereka selain Allah ya, berhala-berhala itu. Wa ahlu, kemudian mereka mengangkat suara. Jadi tahlil itu helalah, ahla itu satu kata, artinya meneriakkan ya. Bihi, dengan sesembahan itu, artinya ini dengan sembelihan ya, artinya ini semacam persembahan ritual ya. Li ghairi rabbihim, kepada selain Tuhan mereka. Artinya Tuhan mereka yang semestinya kan Allah, tetapi mereka menuhankan selain Allah gitu ya. Jadi yang pertama mereka menyembelih kepada sesembahan-sesembahan mereka ya, itu maksudnya berhala. Kemudian mereka mempersembahkan itu kepada Tuhan yang bukan Tuhan mereka sebenarnya gitu ya. Berarti jelas ini adalah orang-orang musyrik ya. Itu semua penjelasan dari al-adilina billahi andadan, yaitu orang-orang yang menjadikan bagi Allah itu sekutu atau menyekutukan Allah dengan hal-hal lain. Ini berarti jelas-jelas bukan orang beriman. Kemudian wa ashkaluhum, dan juga yang sama dengan mereka atau bentuk-bentuk lain ya, seperti mereka juga ya, serupa-serupa mereka. Min ahli zaghi wad dolal, yaitu orang-orang yang tersesat. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, intuti, apabila mengikuti, aktsara man fil ardi, kebanyakan orang di muka bumi ini ya. Ya maksudnya adalah mereka juga. Yudillu, maka mereka atau aktsara man fil ardi itu akan menyesatkanmu an dinillahi, dari agama Allah. Artinya mereka memang mengajak kepada selain agama Allah, mengajak kepada kekafiran. Kemudian wa mahjati al-haqqi was-shawabi, dan mereka juga mengajak kamu untuk mengingkari hujah-hujah yang benar atau hujah-hujah yang benar dan kokoh ya. Fayasudduka an dzalik, maka mereka akan membuat kau berpaling dari kebenaran itu, dari agama Allah tersebut ya. Jelas ya, ini adalah ajakan orang-orang kafir yang tidak boleh diikuti
untuk menjadi kafir seperti mereka. Yang terakhir ini dari tafsir Ibnu Ashur ya. Wa ayyan makana, maka diartikan bagaimanapun ya. Jadi ini kan awalnya adalah ikhtilaf tentang manfil ardi itu apakah khusus penduduk Mekah ketika Nabi Muhammad diutus atau seluruh orang yang ada di muka bumi. Maka manapun makna yang dimaksud, fa aktsaru manfil ardi, maka mayoritas orang di muka bumi ini doluna adalah tersesat, mudilluna dan juga menyesatkan kalau kamu mengikuti. Amal kurrotu al ardiyatu. Nah ini, adapun kalau misalnya yang dimaksud dengan manfil ardi di situ adalah al kurroh al ardiyah, yaitu seluruh muka bumi ini, jadi dimanapun orangnya. Fali anna, maka karena sesungguhnya jamharata sukaniha, mayoritas dari penduduk muka bumi ini ya, ahlu aqaidin dolatin, adalah pemeluk akidah yang tersesat. Artinya memang bukan orang yang akidahnya benar, bukan orang Islam, bukan orang beriman. Wa qawanina ghairu adilatin, dan juga mereka mengikuti aturan-aturan atau hukum-hukum yang tidak tepat atau yang tidak lurus, bukan hukum-hukum yang benar. Selanjutnya fa'ahlul aqaidi al-fasidati, adapun para penganut akidah-akidah yang rusak, fi amril ilahiyati, di dalam masalah ketuhanan, kal majus, seperti orang majusi, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, wa abadati al-authani, dan orang-orang yang menyembah berhala, wa abadati al-kawakibi, dan orang-orang yang menyembah bintang atau planet atau apa ya, wal qailina, dan orang-orang yang meyakini, berpendapat dan mengatakan bita'addudi al-ilah, bahwa Tuhan itu tidak tunggal. Wa fi amrin nubuwati, adapun juga ada yang tersesat di dalam amrun nubuwah, masalah kenabian. Jadi ada ahlul aqaid al-fasidah, pemeluk akidah yang sesat dalam masalah Tuhan, sekarang dalam masalah kenabian. Kal Yahud, seperti orang-orang Yahudi, wan Nasoro, dan juga orang-orang Nasrani, di mana mereka tidak menerima kenabian Nabi Muhammad. Artinya tidak menerima, tidak mau mengikuti ajarannya. Mereka bertahan dengan ajaran mereka. Kemudian wa ahlul qawanina, adapun wa ahlul qawanini ya, adapun pemeluk atau penganut hukum-hukum al-jairati, yang salah, yang jahat ya, minal jami'i, adalah ya bisa dari semua kelompok itu. Wa kulluhum, dan semua mereka itu, idza uti'ah, jika diikuti, innama, maka yada'u, mereka hanyalah mengajak, ila dinihi, kepada agama mereka, wa nahlatihi, dan juga millah atau ajaran mereka. Fahuwa, maka agama dan ajaran mereka itu atau mereka itu mudillun ya, atau kullun ya, fahuwa, maka semua mereka itu mudillun, adalah menyesatkan, ansabilillahi, dari jalan Allah. Jadi jelas aktsaru man fil ardi itu adalah orang-orang yang tidak memeluk agama Islam. Kita lihat realitasnya memang pemeluk agama Islam itu bukan mayoritas. Makanya mau ditarik kepada kasus ketika Nabi Muhammad memang adalah segelintir orang saja, yaitu Nabi Muhammad saja dan orang-orang yang beriman pada waktu itu, di mana mayoritas yang lain memang bukan orang yang beriman. Sampai sekarang pun Islam itu tidak pernah menjadi agama yang mayoritas dari kapanpun. Sehingga relevan ayat ini bahwa aktsarun nasi itu yudilluka, makanya jangan mengikuti. Berarti yang jangan diikuti di sini adalah apa? Yaitu akidahnya. Jangan kamu berakidah sama dengan mereka. Itu Pak. Kalau orang ini justru mengartikan manfil ardi sebagai sesama orang Islam yang berbeda dengannya karena tahlilan, berbeda dengan dia karena orang-orang lain mau maulidan, karena orang lain berkunut, bahkan karena orang lain melakukan bid'ah menurut dia, lalu dianggap tersesat sesuai dengan ayat. Itulah maksud dari ucapan Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari, innahum, sesungguhnya khawarij itu, intolaku ila ayatin, mereka datang atau menuju kepada ayat, nazalat fil kufari, yang turun untuk orang-orang kafir, faja'aluha, kemudian mereka menjadikan ayat itu alal mu'minina, kepada orang-orang beriman. Allah mengecam mayoritas di situ, di mana mereka hanya akan menyesatkanmu, di mana mayoritas maksudnya adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi Muhammad, satu paket itu ya.
Kamu tidak bisa berkelit. Tapi kan mereka tidak ada yang tidak percaya kepada Allah. Itu kan cara mempercayainya berbeda. Maka fokus kepada percaya kepada ajaran Nabi Muhammad dan mengikutinya. Dan faktanya memang di dunia ini minoritas. Artinya minoritas itu dibanding yang tidak percaya. Kalau hanya dua kelompok, percaya tidak percaya, maka mayoritas tidak percaya. Kamu boleh survei. Tidak pernah umat Islam itu menjadi akidah, keyakinan mayoritas penduduk muka bumi ini ya. Sejak dari Nabi Muhammad datang. Ketika Nabi Muhammad datang di seantero jagat itu orang-orang sudah punya akidah bermacam-macam. Sebesar apapun Islam sampai detik ini tidak pernah Islam itu menjadi agama mayoritas. Kalau dihitungnya adalah penduduk seisi bumi, makanya aktaruman fil ardi yudillukah. Itu Pak ya. Allahumma hadina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang tidak memeluk agama Islam. Kita lihat realitasnya memang pemeluk agama Islam itu bukan mayoritas. Makanya mau ditarik kepada kasus ketika Nabi Muhammad memang adalah segelintir orang saja, yaitu Nabi Muhammad saja dan orang-orang yang beriman pada waktu itu, di mana mayoritas yang lain memang bukan orang yang beriman. Sampai sekarang pun Islam itu tidak pernah menjadi agama yang mayoritas dari kapanpun. Sehingga relevan ayat ini bahwa aktsarun nasi itu yudillukah, makanya jangan mengikuti. Berarti yang jangan diikuti di sini adalah apa? Yaitu akidahnya. Jangan kamu berakidah sama dengan mereka. Itu Pak. Kalau orang ini justru mengartikan manfil ardi sebagai sesama orang Islam yang berbeda dengannya karena tahlilan, berbeda dengan dia karena orang-orang lain mau maulidan, karena orang lain berkunut, bahkan karena orang lain melakukan bid'ah menurut dia, lalu dianggap tersesat sesuai dengan ayat. Itulah maksud dari ucapan Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari, innahum, sesungguhnya khawarij itu, intolaku ila ayatin, mereka datang atau menuju kepada ayat nazalat fil kufari, yang turun untuk orang-orang kafir, faja'aluha, kemudian mereka menjadikan ayat itu alal mukminin, kepada orang-orang beriman. Allah mengecam mayoritas di situ, di mana mereka hanya akan menyesatkanmu, di mana mayoritas maksudnya adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi Muhammad, satu paket itu ya. Kamu tidak bisa berkelit. Tapi kan mereka tidak ada yang tidak percaya kepada Allah. Itu kan cara mempercayainya berbeda. Maka fokus kepada percaya kepada ajaran Nabi Muhammad dan mengikutinya. Dan faktanya memang di dunia ini minoritas. Artinya minoritas itu dibanding yang tidak percaya. Kalau hanya dua kelompok, percaya tidak percaya, maka mayoritas tidak percaya. Kamu boleh survei. Tidak pernah umat Islam itu menjadi akidah, keyakinan mayoritas penduduk muka bumi ini ya. Sejak dari Nabi Muhammad datang. Ketika Nabi Muhammad datang di seantero jagat itu orang-orang sudah punya akidah bermacam-macam. Sebesar apapun Islam sampai detik ini tidak pernah Islam itu menjadi agama mayoritas. Kalau dihitungnya adalah penduduk seisi bumi, makanya aktaruman fil ardi yudillukah. Itu Pak ya. Allahumma hadina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.